Setelah diketahui siswa yang di remedial, ini ada satu orang siswa yang di remedial ya, maka kita kembali lagi, kita masuk ke program remedial. Nah, di sini akan secara otomatis ada satu orang yang di remedial dengan nilai ulangan 40. Ya, berikut dengan tanda tangan daftar hadirnya. Jadi ini kita print out untuk ditandatangani oleh siswa dan kita masukkan nilai remedialnya. Begitu. Setelah program remedial kita laksanakan, baru kita masuk ke hasil remedial. Nah, ini di hasil remedialnya akan secara otomatis muncul nilai remedial dan tuntas. Ya. Untuk KKM-nya kita bisa masukkan di sini. Lanjut, setelah nilai remedialnya kita lihat ya dari tabel hasil remedial ini, baru kita cetak berita acaranya. Ini berita acara pelaksanaan remedialnya, dan kita cetak juga kopnya, ya, jilidnya istilahnya ya. Setelah itu baru kita melaksanakan analisis butir soal. Untuk melaksanakan analisis butir soal, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan peringkat manual dulu. Ini ada peringkat manual, jadi urutkan tabel yang diberi warna kuning. Jadi kita blok tabel yang berwarna kuning ini. Setelah itu kita sort, ya, kita urutkan dengan custom sort. My data has headers, lalu kita sort berdasarkan skor. Oke, ini sudah mengurutkan sendiri dari yang teratas sampai terbawah. Ya, ini. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuk ke data hasil analisis butir soal. Nah, ini. Analisis butir soal ini sudah terisi secara otomatis. Ini adalah jawaban benar. Jawaban benar. Pilihan atau jumlah siswa yang memilih A. Jumlah siswa yang memilih B pada nomor soal 1 ya. Jumlah siswa yang memilih jawaban C pada soal 1 dan D. Ini adalah kunci jawabannya. Berarti yang benar ada 27 siswa. Karena jawabannya siswa yang 27 orang itu benar semua, maka dianggap mudah soal ini ya. Tapi kalau yang nomor 2, hanya 0 orang, tidak ada satu orang pun yang menjawab benar. Bahkan yang banyak B. Maka soal ini dianggap sukar. Dengan tingkat kesukarannya 0. Dengan tingkat kesukarannya 0 ya. Kalau ini tingkat kesukarannya 1. Jadi kalau 0 itu sangat sukar. Kalau 1 itu sangat mudah. Ya, gitu. Dan di bawah ada daya pembeda.
yang membedakan antara kelompok atas, ya di sini ada kelompok atas, batas atas nih, ada batas bawahnya. Ini siswa kelompok atas, siswa kelompok bawah. Jadi apabila lebih banyak yang menjawab benar di kelompok atas, sementara di kelompok bawah jarang yang menjawab, itu soal itu berarti dianggap susah. Ya. Begitu. Lanjut. Jadi tadi kembali ke data hasil analisis butir soal. Apabila daya pembedanya 0,00, maka ini jelek, harus dibuang. Tapi kalau 0,20 ini masih bisa direvisi. Dan seterusnya. Ini adalah data hasil analisis butir soal untuk pilihan gandanya. Lanjut. Setelah itu baru kita masuk ke kartu perbaikan soal. Setelah kita mengetahui nilai dari tingkat kesukaran dan tingkat kesukarannya, terus nilai dari daya pembedanya, kriteria soalnya, baru kita masukkan uraian soal sebelum perbaikan dan uraian soal setelah perbaikan. Pun kalau direkomendasikan atau kriteria soalnya adalah revisi. Tapi kalau di sini buang, berarti tidak usah diisi. Tapi kalau misalnya diterima, ya, maka tidak usah diperbaiki. Langsung aja di sini diisi dengan soal yang sama. Itu saya kira untuk analisis butir soal sampai kita masuk ke kartu perbaikan soal. Nanti si uraian soal yang telah diperbaiki ini kita masukkan ke bank soal untuk kita gunakan pada ulangan harian berikutnya. Itu cara penggunaan aplikasi dari analisis hasil ulangan dan analisis butir soal yang telah saya satukan sehingga akan lebih mudah untuk penggunaannya. Dan ini adalah peringkat ya, sama isinya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa nanti langsung ditanyakan. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dan bisa mempermudah kita dalam menganalisis hasil ulangan ini, dan kita lebih semangat ya menganalisis hasil ulangan kita, hasil ulangan anak-anak kita ya. Selamat melaksanakan analisis. Selamat bekerja, semoga amal bakti kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.